Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara perdata agama tentang cerai gugat dan gugatan harta bersama dalam tingkat pertama perkara nomor 123 PDT-G 2026 PA Semarang antara Ibu Sarah binti Ahmad Subarjo sebagai penggugat melawan Bapak Budi bin Suraya sebagai tergugat pada hari ini Senin 29 Juni 2026 pukul 09.00 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudara penggugat dan saudara tergugat. Selamat pagi Yang Mulia. Apakah saudari penggugat dan saudari tergugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap Yang Mulia. Ibu Panitra, mohon laporkan kehadiran para pihak. Baik, Yang Mulia. Pada hari ini telah hadir Ibu Sarah binti Ahmad Subarjo sebagai penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Bapak Budi bin Suraya sebagai tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya. Baik, terima kasih Ibu Panitra. Sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, kami akan memeriksa identitas para pihak terlebih dahulu. Silakan bagi pihak penggugat bisa maju ke depan dan menyerahkan identitasnya. Silakan bisa kembali ke Apakah identitas itu benar pihak penggugat? Benar Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan bagi pihak tergugat untuk memperlihatkan identitasnya dan maju ke depan. Silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudari penggugat, apakah hari ini dalam persidangan Anda datang sendiri atau ditemani oleh kuasa hukum? Baik Yang Mulia, saya datang hari ini didampingi oleh kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. Saya mendampingi klien saya dengan saya sendiri, Salsa Elisa MH, dengan rekan saya, Fianis Revalina MH, Muhammad Bianti MH, dan Dina Sadila MH. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pihak tergugat, apakah Anda hari ini datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Baik Yang Mulia, saya datang hari ini didampingi oleh kuasa hukum saya. Terima kasih Yang Mulia. Saya mendampingi klien saya dengan saya sendiri, Sumayu Maria MH, dan rekan saya Siti Insiatul Mustafidah MH, dan juga Lili Sakinah MH. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum dari pihak penggugat dan kuasa hukum dari pihak tergugat. Silakan maju ke meja majelis dengan memperlihatkan kartu tanda advokat, kemudian berita acara sumpah, dan berikan surat gugatan asli atau surat kuasa khusus. Silakan bagi para pihak kuasa hukum bisa saling meng-cross-check masing-masing identitas. Bagaimana? Apakah sesuai? Sesuai. Baik, terima kasih. Silakan para pihak dari kuasa hukum bisa kembali ke tempat. Silakan kepada kuasa hukum pihak penggugat untuk menyerahkan surat kuasa khusus kepada Panitra. Terima kasih Yang Mulia. Kami menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2026 yang memberikan kewenangan kepada kami untuk mewakili penggugat dalam perkara ini. Izin Yang Mulia, surat kuasa khusus telah saya terima dan saya serahkan kepada majelis hakim untuk diperiksa. Baik, terima kasih. Baik, silakan bagi kuasa hukum pihak tergugat bisa menyerahkan surat kuasa khusus kepada Panitra.
Baik, terima kasih. Untuk 7 hari ke depan, tanggal berapa, Panitera? Baik Yang Mulia, pada hari Senin 6 Juli 2026. Terima kasih. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin 6 Juli 2026 pukul 9.00 WIB untuk mendengarkan hasil mediasi. Dan kami perintahkan kedua belah pihak untuk hadir pada sidang tersebut. Sidang pada hari ini kami tutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara perdata agama tentang cerai gugat dan gugatan harta bersama dalam tingkat pertama perkara nomor 123-PDDTTG/2026/PA Semarang antara Ibu Sarah binti Ahmad Subarjo sebagai penggugat melawan Bapak Budi bin Suro sebagai tergugat pada hari Senin 6 Juli 2026. Sidang dinyatakan dibuka. Panitera, apakah pada sidang kedua hari ini pihak penggugat dan pihak tergugat didampingi oleh kuasa hukum masing-masing pihak? Izin Yang Mulia, berdasarkan keterangan hasil persidangan, penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya. Demikian pula tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya. Seluruh pihak telah hadir secara lengkap. Terima kasih. Selamat pagi pihak penggugat dan pihak tergugat. Selamat pagi Yang Mulia. Apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya akan siap yang menyaksikan sidang hari ini Yang Mulia. Oke, terima kasih. Bagaimana usaha mediasi dari kedua belah pihak? Belum berhasil Yang Mulia. Meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan mediasi, penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan perceraian. Terima kasih. Benar Yang Mulia, tergugat sebenarnya masih berkeinginan mempertahankan rumah tangganya. Namun karena tidak tercapai kesepakatan, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Terima kasih. Silakan kepada kuasa hukum pihak penggugat dan pihak tergugat bisa menyerahkan hasil mediasi yang telah ditempuh kepada panitera. Izin Yang Mulia, laporan hasil mediasi telah diterima panitia dan telah dicatat dalam berita acara persidangan serta menjadi bagian dari berkas perkara. Terima kasih, panitera. Selanjutnya, saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan perceraian dari pihak penggugat? Sudah Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu, penggugat atau kuasa hukum dari pihak penggugat silakan menjelaskan isi surat gugatan Anda. Terima kasih Yang Mulia. Isi pokok perkaranya yang pertama, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. Sejak Maret 2025, rumah tangga mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihan disebabkan tergugat tidak terbuka mengenai keuangan keluarga, menyembunyikan aset dan mengambil keputusan terkait harta bersama tanpa persetujuan penggugat. Selama perkawinan diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah milik nomor 1256 kali hancur, terus 2.500 lembar sadang pada PT Maju Bersama Sejahtera. Terus tergugat mengalihkan tanah kepada turut tergugat juga, yaitu adik kandungnya tanpa persetujuan penggugat. Tergugat juga mengalihkan saham kepada turut tergugat tiga, yaitu ibu kandungnya tanpa persetujuan penggugat. Pengalihan harta bersama secara sepihak tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai harta bersama. Penggugat meminta pengadilan menyatakan pengalihan tanah dan saham tidak sah serta menetapkan keduanya
Tidak yang mulia, saya rasa sudah cukup. Bagaimana pihak kuasa hukum? Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, karena pihak penggugat tetap pada gugatannya, majelis memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan tersebut. Saudara tergugat, apakah Anda ingin menyampaikan jawaban pada persidangan kali ini atau membutuhkan waktu lebih? Ya, Yang Mulia, kami meminta permohonan waktu persidangan 7 hari ke depan untuk menyusun jawabannya. Terima kasih. Maka dengan demikian, sidang ditunda untuk 7 hari ke depan. 7 hari ke depan tanggal berapa, Pak? Baik, Yang Mulia, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Terima kasih. Sidang ditunda untuk 7 hari ke depan pada tanggal 13 Juli 2026. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara perdata agama tentang cerai gugat dan gugatan harta bersama dalam tingkat pertama perkara nomor 123/PDTTG/PDD 2026/PA Semarang antara Ibu Sarah binti Ahmad Subarjo sebagai penggugat melawan Bapak Budi bin Suloyo sebagai tergugat pada hari Senin 13 Juli 2026 dinyatakan dibuka. Saudari Panitra mohon untuk laporkan kehadiran para pihak. Terima kasih Yang Mulia. Pada persidangan hari ini hadir penggugat didampingi kuasa hukumnya dan tergugat didampingi kuasa hukumnya. Baik, sidang sebelumnya telah dibacakan gugatan penggugat dan para pihak telah mengikuti proses mediasi. Namun mediasi dinyatakan tidak berhasil. Agenda persidangan hari ini adalah penyampaian jawaban dari pihak penggugat. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban terhadap gugatan dari pihak penggugat? Ya, Yang Mulia, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis melalui kuasa hukum saya. Baik, apakah jawaban tersebut telah saudara siapkan? Sudah, Yang Mulia. Baik, majelis memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawabannya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dengan izin majelis hakim, kami selaku kuasa hukum tergugat akan menyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pada prinsipnya, tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui kebenarannya. Tergugat mengakui bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan masih terkait dalam perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum negara. Namun demikian, tergugat membantah bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki sebagaimana didalilkan oleh penggugat. Menurut tergugat, perselisihan yang terjadi hanyalah perbedaan pendapat yang masih wajar dalam kehidupan rumah tangga dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Tergugat masih memiliki itikat baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan keluarga. Izin Yang Mulia, silakan. Dari penggugat yang menyatakan bahwa tergugat menyembunyikan harta bersama dan mengalihkan aset secara sepihak adalah dalil yang tidak benar serta tidak didukung oleh alat bukti yang cukup. Adapun mengenai tanah milik nomor 1256 Pancur maupun saham PT Maju Bersama Sejahtera, tindakan yang dilakukan tergugat bukanlah untuk menghilangkan hak penggugat, melainkan semata-mata dilakukan sebagai langkah administratif dan strategi penyelamatan usaha yang saat itu sedang mengalami kendala keuangan. Tidak pernah ada niat sedikit pun dari tergugat untuk menguasai harta bersama secara pribadi ataupun merugikan hak-hak penggugat. Karena itu, dalil penggugat yang menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum patut untuk dikesampingkan. Terima kasih. Izin Yang Mulia, silakan. Selanjutnya, tergugat tetap berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan masih dapat diwujudkan apabila kedua belah pihak bersedia membuka komunikasi dan saling memaafkan. Oleh
Penggugat mengenai pengalihan harta bersama dinilai secara cermat berdasarkan alat bukti yang akan diajukan selama proses pembuktian. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami memohon kepada majelis hakim agar 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau 2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan yang terakhir memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih kepada kuasa hukum pihak tergugat atas penyampaian jawabannya. Selanjutnya, apakah kuasa hukum dari pihak penggugat akan mengajukan replik terhadap jawaban tersebut? Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan replik secara tertulis. Apakah replik tersebut sudah disiapkan? Sudah Yang Mulia. Izin Yang Mulia, silakan. Kami memohon izin untuk menyampaikannya pada agenda persidangan berikutnya agar penyusunannya lebih sistematis. Baik, majelis akan memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan replik pada persidangan berikutnya. Untuk persidangan berikutnya 7 hari ke depan pada tanggal berapa, Pak Nita? Pada hari Senin 20 Juli 2026. Terima kasih. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 20 Juli 2026. Baik, Saudari Panitera mohon melaporkan kehadiran para pihak. Terima kasih Yang Mulia. Pada persidangan hari ini hadir penggugat ditemani kuasa hukumnya dan tergugat ditemani kuasa hukumnya. Terima kasih. Baik, silakan kuasa hukum penggugat menanggapi jawaban atas tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya kami dari kuasa hukum penggugat tetap pada gugatan kami. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik mengenai replik penggugat pada persidangan kali ini? Ya Yang Mulia, saya akan mengajukan duplik saja melalui kuasa hukum saya. Silakan. Kapan saudara akan mengajukan duplik tersebut dan melalui kuasa hukum dari saudara? Hari ini sekalian Yang Mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan duplik pada persidangan kali ini. Pada prinsipnya tergugat tetap pada jawaban tergugat sebelumnya, Yang Mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah menanggapi saling jawab jinawa, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi. Sidang akan ditunda untuk 7 hari ke depan. Untuk 7 hari ke depan tanggal berapa? Baik Yang Mulia, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Terima kasih. Sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Senin 27 Juli 2026 pukul 9 WIB. Sidang ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara perdata agama tentang cerai gugat dan gugatan harta bersama dalam tingkat pertama perkara nomor 123/PDD.G/2026/PA Semarang antara Ibu Sarah binti Ahmad Subadjo sebagai penggugat melawan Bapak Budi bin Suroyo sebagai tergugat pada hari Senin 27 Juli 2026 dinyatakan dibuka. Saudara Panitera, mohon menyampaikan kehadiran para pihak. Terima kasih Yang Mulia. Pada persidangan hari ini hadir penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya. Terima kasih. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, karena tahapan jawab menjawab telah selesai, maka persidangan hari ini memasuki tahap pembuktian dari pihak penggugat. Silakan saudara mengajukan alat bukti yang akan digunakan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan. Terima kasih Yang Mulia. Pada kesempatan ini kami akan mengajukan alat bukti surat yang telah kami persiapkan. Bukti-bukti tersebut kami ajukan untuk membuktikan adanya hubungan
antara penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P2 fotokopi sertifikat hak milik nomor 1256/Kalipancur atas objek tanah yang diperoleh selama perkawinan. Bukti P3 dokumen kepemilikan saham PT Maju Bersama Sejahtera sebanyak 2.500 lembar saham yang diperoleh selama perkawinan. Seluruh dokumen tersebut telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sesuai ketentuan hukum. Dengan izin majelis, kami serahkan bukti-bukti tersebut melalui panitera. Silakan. Izin yang mulia, alat bukti surat dari penggugat telah kami terima untuk selanjutnya diperiksa oleh majelis hakim. Untuk kuasa hukum penggugat sendiri, apakah seluruh bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan dokumen aslinya? Ya, yang mulia, dokumen asli sudah kami bawa dan kami siapkan apabila majelis memerlukannya. Baik, silakan dilanjutkan. Silakan selanjutnya. Izin yang mulia, selanjutnya kami mengajukan bukti P4, surat atau dokumen yang menunjukkan adanya pengalihan hak atas tanah kepada turut tergugat 2. Bukti P5, dokumen pengalihan sebagian saham PT Maju Bersama Sejahtera kepada turut tergugat 3. Bukti P6, salinan percakapan elektronik antara penggugat dan tergugat yang menunjukkan keberatan penggugat terhadap pengalihan harta bersama tanpa persetujuannya. Bukti-bukti tersebut kami ajukan untuk membuktikan bahwa tindakan tergugat dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan penggugat. Dengan izin majelis, kami izin menyerahkan bukti-bukti selanjutnya kepada panitera. Iya, silakan. Izin yang mulia, alat bukti surat dari penggugat telah kami terima untuk selanjutnya diperiksa oleh majelis hakim. Apakah saudara memiliki bukti asli dari dokumen-dokumen tersebut? Untuk bukti surat pengalihan dan sertifikat, kami membawa dokumen asli. Sedangkan untuk percakapan elektronik, kami membawakan hasil cetakan beserta salinan digital yang siap diperlihatkan apabila majelis memerlukannya. Baik, silakan dilanjutkan. Izin yang mulia, selain alat bukti surat, kami juga mengajukan bukti P7 berupa dokumentasi dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta bersama selama masa perkawinan. Menurut kami, seluruh alat bukti tersebut saling berkaitan dan menguatkan dalil penggugat mengenai adanya harta bersama serta tindakan pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan penggugat. Oleh karena itu, kami mohon agar seluruh alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Dengan izin majelis, kami izin menyerahkan bukti-bukti selanjutnya kepada panitera. Izin yang mulia, alat bukti surat dari penggugat telah kami terima untuk selanjutnya diperiksa oleh majelis hakim. Terima kasih. Baik, silakan kuasa hukum dari pihak bisa kembali ke posisi selanjutnya. Ya. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah melihat seluruh alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat? Sudah yang mulia, kami telah memeriksa seluruh alat bukti tersebut dan untuk sementara tidak mengajukan keberatan mengenai penerimaannya sebagai alat bukti. Namun mengenai kekuatan pembuktiannya, kami akan memberikan tanggapan dalam tahap pembuktian dari pihak tergugat. Baik, majelis menerima seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti P1 sampai dengan bukti P7. Penilaian mengenai kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan bersama seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara juga akan menghadirkan saksi? Iya yang mulia. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat
serta matangnya mengenai harta bersama yang menjadi objek sengketa. Apakah para saksi telah hadir pada persidangan kali ini? Sudah yang mulia, para saksi saat ini berada di ruang tunggu pengadilan dan siap memberikan keterangan di bawah sumpah. Baik, Saudari Panitra mohon panggil para saksi penggugat untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Saksi-saksi dari pihak penggugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Selamat pagi Saudari saksi. Selamat pagi, Yang Mulia. Terima kasih. Silakan kepada Saudari saksi dari pihak penggugat untuk maju ke depan dan menyerahkan identitas dari masing-masing. Terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan sesuai ketentuan hukum acara, saudari wajib terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang saudari anut. Saudari Hakim juga dipersilakan memandu pengambilan sumpah saksi. Baik, Yang Mulia, saudari saksi silakan untuk berdiri. Karena saudari beragama Islam, maka sumpah akan dilakukan menurut agama Islam. Mohon saudari untuk mengikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, seluruhnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudari, sumpah telah saudari ucapkan dengan benar. Silakan duduk kembali. Ingatlah bahwa sumpah yang saudari ucapkan bukan hanya merupakan kewajiban menurut hukum, tetapi juga merupakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berikanlah keterangan secara jujur sesuai dengan apa yang saudari lihat, dengar, dan alami sendiri. Saudari Aurel dan Saudari Nahna, sebelum pemeriksaan saksi dimulai, majelis akan memeriksa masing-masing saksi secara bergantian. Oleh karena itu, Saudari Nahna dipersilakan terlebih dahulu menunggu di luar ruang persidangan sampai dipanggil kembali oleh majelis. Hal ini dimaksudkan agar keterangan yang diberikan benar-benar berdasarkan apa yang saudari ketahui sendiri dan tidak dipengaruhi oleh keterangan saksi lain. Silakan. Saudari Aurel, sejak kapan saudari mengenal pihak penggugat dan tergugat? Saya mengenal penggugat sejak tahun 2012 karena kami berteman sejak kuliah. Sedangkan saya mengenal penggugat setelah menikah dengan penggugat pada tahun 2016. Baik, apakah
hanya pertengkaran secara lisan dan hubungan mereka yang semakin tidak harmonis. Dan apakah ada upaya untuk mendamaikan mereka? Pernah Yang Mulia, saya bersama beberapa anggota keluarga pernah mencoba menasihati keduanya agar menyelesaikan masalah dengan baik. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena masing-masing tetap pada pilihannya. Baik, terima kasih. Majelis telah cukup mendengarkan keterangan dari saudari Aura. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Terima kasih Yang Mulia. Kami menilai keterangan saksi telah cukup jelas dan sesuai dengan yang kami perlukan. Oleh karena itu, kami tidak mengajukan pertanyaan tambahan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada kuasa hukum dari pihak tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dari pihak penggugat. Silakan. Izin bertanya Yang Mulia, mohon Yang Mulia sampaikan kepada saksi. Saudari Aurel, saudari mengatakan bahwa saudari adalah sahabat dekat dari penggugat. Apakah benar selama ini saudari lebih sering berkomunikasi dengan penggugat dibandingkan dengan tergugat? Terima kasih. Apakah benar saudari Aurel sering berkomunikasi lebih dengan penggugat daripada pihak tergugat? Saya memang lebih sering berkomunikasi dengan penggugat karena kami sudah bersahabat sejak lama. Izin bertanya Yang Mulia, mohon Yang Mulia sampaikan kepada saksi. Apakah mungkin kedekatan tersebut membuat saudari hanya mengetahui permasalahan dari sudut pandang penggugat saja? Baik, terima kasih. Saudari Aurel, apakah Anda hanya mengetahui permasalahan itu dilihat dari sudut pandang dari pihak penggugat saja? Saya memang lebih banyak mendengar cerita dari penggugat. Namun keterangan yang saya sampaikan di persidangan adalah berdasarkan apa yang saya lihat dan dengan sendiri ketika berada di rumah mereka. Baik, apakah dari kuasa hukum tergugat yang lainnya ada yang ingin menyampaikan? Ada Yang Mulia. Izin bertanya Yang Mulia, Silakan. mohon disampaikan kepada saksi. Sekarang saya ingin bertanya mengenai tanah yang tadi saudari saksi sebutkan. Apakah saudari saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut? Terima kasih. Apakah saudari Aurel pernah melihat sertifikat tanah tersebut? Tidak Yang Mulia. Izin bertanya lagi Yang Mulia, mohon disampaikan kepada saksi. Apakah saudari saksi pernah membaca isi sertifikatnya? Terima kasih. Saudari Aurel, apakah saudari pernah membaca isi sertifikat tersebut? Tidak Yang Mulia. Izin bertanya kembali Yang Mulia, mohon disampaikan kepada saksi. Apakah saudari saksi pernah menghadiri penandatanganan akta jual beli tersebut? Terima kasih. Saudari Aurel, apakah saudari Aurel pernah menghadiri penandatanganan akta jual beli tersebut? Tidak Yang Mulia. Izin bertanya kembali Yang Mulia, mohon disampaikan kepada saksi. Apakah saudari saksi pernah melihat dokumen pengalihan saham? Terima kasih. Saudari Aurel, apakah saudari Aurel pernah melihat dokumen pengalihan sahamnya? Tidak Yang Mulia, saya tidak melihatnya. Izin bertanya kembali Yang Mulia, mohon disampaikan kepada saksi. Berarti dari keterangan saksi tersebut, saudari saksi tidak pernah melihat dokumennya, kemudian tidak pernah membaca isinya, dan tidak pernah hadir ketika penandatanganan akta. Lalu, atas dasar apa saudari mengatakan telah terjadi pengalihan harta? Saudari Aurel, maka atas dasar apa saudari mengatakan telah terjadinya pengalihan harta jika saudari tidak melihat secara langsung mengenai sertifikat dan akta jual beli tersebut? Saya mendengar saat mereka bertengkar. Saya hanya mengetahui kalau penggugat mempunyai tanah dari si tergugat. Izin bertanya kembali Yang Mulia, mohon disampaikan kepada saksi. Jadi mengenai pengalihan harta tersebut, saudari saksi hanya mengetahui dari pembicaraan antara penggugat dan tergugat saat mereka bertengkar. Terima kasih. Saudari Aurel, mengenai pengalihan harta tersebut, saudari hanya mengetahui dari pembicaraan
mengetahui adanya perselisihan mengenai pengalihan harta dari pembicaraan yang saya dengar langsung. Izin bertanya dan mohon disampaikan kepada saudari saksi yang mulia. Apakah sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, saudari pernah mendengar tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya? Saudari Aura, apakah sebelum dari pihak penggugat dan pihak tergugat ingin mengajukan perkara ini di pengadilan, saudari pernah mendengar tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya? Ya, saya pernah mendengar tergugat mengatakan bahwa ia masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Izin bertanya lagi yang mulia dan mohon disampaikan kepada saudari. Apakah saudari juga mengetahui bahwa tergugat pernah mengajak penggugat berdamai dan memperbaiki hubungan mereka? Terima kasih. Saudari Aurel, apakah saudari mengetahui bahwa tergugat pernah mengajak penggugat berdamai dan memperbaiki hubungan mereka? Saya mengetahui pernah ada upaya untuk berdamai, tetapi saya tidak mengetahui secara rinci bagaimana pembicaraan mereka. Izin bertanya kembali yang mulia dan mohon disampaikan kepada saudari. Jadi, saudari tidak mengetahui secara pasti apakah seluruh permasalahan rumah tangga mereka sudah tidak dapat diselesaikan. Terima kasih, saudari Aurel. Apakah saudari tidak mengetahui secara pasti seluruh permasalahan rumah tangga mereka yang sudah tidak dapat diselesaikan? Benar, saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui berdasarkan pengamatan saya. Izin bertanya dan mohon disampaikan kepada saudari. Saudari melihat beberapa kali pertengkaran mereka, 2 kali, 3 kali, atau hanya 1 kali? Terima kasih, saudari Aurel. Berapa kali Anda melihat pertengkaran antara pihak penggugat dan tergugat? Apakah hanya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Kurang lebih 2 kali yang mulia. Izin bertanya dan mohon disampaikan kepada saksi yang mulia. Dalam 10 tahun perkawinan mereka, saudari hanya melihat 2 kali pertengkaran, tetapi berani menyatakan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan. Baik, untuk pertanyaan kepada saksi, untuk saudari Aurel, apakah saudari Aurel hanya melihat pertengkarannya sebanyak 2 kali saja, tetapi mengapa bisa saudari Aurel menyatakan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan? Saya hanya menyampaikan pendapat berdasarkan yang saya ketahui yang mulia. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari kuasa hukum tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, saudari Aurel, terima kasih atas keterangan yang telah saudari berikan di bawah sumpah. Keterangan saudari akan dipertimbangkan bersama alat bukti lainnya dalam perkara ini. Saudari Aurel dipersilahkan meninggalkan ruangan persidangan dan menunggu di luar apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh majelis. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum. Saksi kedua atas nama Nana dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudari Nahna, saudari telah disumpah menurut agama Islam. Oleh karena itu, berikanlah keterangan yang sebenar-benarnya. Saudari memiliki hubungan apa dengan penggugat dan juga tergugat? Saya adalah tetangga penggugat dan tergugat selama kurang lebih 5 tahun yang mulia. Apa yang saudari ketahui mengenai kehidupan rumah tangga mereka? Yang mulia, saya sering mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat dari rumah saya. Saya juga beberapa kali melihat penggugat menangis setelah bertengkar dengan tergugat. Apakah saudari pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut? Pernah yang mulia, saya pernah melihat mereka bertengkar di halaman rumah. Saat itu penggugat mempertanyakan kepada tergugat mengenai tanah dan saham yang dialihkan tanpa sepengetahuannya. Kemudian, apakah saudari mengetahui penyebab utama pertengkaran mereka? Sepengetahuan saya, pertengkaran mereka dipicu karena masalah harta bersama dan kurangnya keterbukaan tergugat kepada penggugat. Baik, terima kasih untuk saudari Nahna. Kemudian, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan pertanyaan? Ada pertanyaan yang mulia, kami menilai keterangan saksi sudah cukup jelas. Baik, kuasa hukum tergugat dipersilakan melakukan pemeriksaan silang.
Izin bertanya yang mulia, mohon yang mulia sampaikan kepada saksi. Saudari Nana, saudari mengatakan sering mendengarkan pertengkaran mereka. Saya ingin bertanya, berapa meter jarak rumah saudari dengan saudara penggugat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk saudari Nana sendiri, berapa meter jarak rumah saudari dengan rumah penggugat? Kurang lebih sekitar 15 meter yang mulia. Izin bertanya lagi yang mulia, mohon yang mulia sampaikan. 15. Apakah dari jarak jauh itu saudari mendengar dengan jelas setiap pembicaraan dari penggugat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah saudari Nana sendiri mendengar secara jelas setiap pembicaraan mereka setiap kali mereka bertengkar? Tidak semua, tetapi suara mereka cukup keras sehingga saya mendengar sebagian isi pertengkarannya. Izin bertanya yang mulia, mohon yang mulia sampaikan. Sebagian, berarti saudari tidak mendengar semua percakapan mereka. Baik, terima kasih. Saudari Nana, yang artinya saudari tidak mendengar keseluruhan percakapan mereka. Apakah benar? Benar. Izin bertanya kembali, mohon yang mulia sampaikan. Kalau begitu, bagaimana saudari bisa memastikan penyebab pertengkaran mereka? Bukankah saudari hanya mendengar potongan-potongan pembicaraannya saja? Baik, terima kasih. Untuk saudari Nana sendiri, bagaimana saudari memastikan penyebab pertengkaran dari kedua belah pihak? Bukankah saudari hanya mendengar potongan-potongan pembicaraan saat mereka bertengkar saja? Saya mendengar penggugat menyebut soal tanah dan saham. Izin bertanya kembali yang mulia, mohon sampaikan. Hanya itu, tidak mendengar penjelasan dari tergugat. Baik, terima kasih. Untuk saudari Nana, apakah saudari Nana mendengar keseluruhan penjelasan dari tergugat? Tidak secara lengkap. Izin bertanya yang mulia, mohon disampaikan kepada saksi. Saudari Nana, tadi saudari mengatakan melihat penggugat menangis. Apakah setiap orang yang menangis berarti menjadi korban? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk saudari Nana sendiri, saudari Nana mengatakan melihat penggugat itu sedang menangis. Apakah untuk setiap orang menangis itu dikatakan menjadi korban? Belum tentu yang mulia. Izin bertanya kembali yang mulia, mohon disampaikan kepada saksi. Apakah saudari mengetahui alasan penggugat menangis? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk saudari Nana sendiri, apakah saudari mengetahui alasan penggugat itu menangis? Saya mengetahui setelah mendengar mereka bertengkar. Izin bertanya kembali yang mulia, mohon disampaikan kepada saksi. Jadi saudari tidak pernah bertanya langsung kepada tergugat apa yang sebenarnya terjadi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk saudari Nana sendiri, apakah saudari tidak pernah bertanya secara langsung kepada tergugat apa yang sebenarnya terjadi kepada kedua belah pihak tersebut? Tidak yang mulia. Izin bertanya kembali yang mulia, mohon disampaikan kepada saksi. Berarti selama ini saudari hanya mendengar dari satu pihak, yaitu dari pihak penggugat. Apakah betul? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk saudari Nana, apakah saudari hanya mendengar dari salah satu pihak saja, yaitu dari saudari penggugat? Saya memang lebih sering berbicara dengan penggugat. Izin bertanya yang mulia, mohon disampaikan kepada saudari saksi. Saudari mengatakan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis. Saya ingin bertanya, apakah saudari pernah melihat penggugat dan tergugat berbaikan setelah bertengkar? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk saudari Nana sendiri, apakah saudari pernah melihat penggugat dan juga tergugat berbaikan setelah mereka bertengkar? Pernah yang mulia. Mohon izin tanya kembali dan mohon disampaikan yang mulia kepada saksi. Pernah berarti pertengkaran itu tidak selalu berakhir buruk, benar kan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk saudari Nana, untuk pertengkaran yang sering kali dilakukan oleh pihak tergugat dan juga penggugat, yang artinya pertengkaran tersebut tidak selalu berakhir buruk, bukan? Iya, tetapi kemudian mereka bertengkar lagi. Izin bertanya kembali yang mulia dan mohon disampaikan kepada saudari saksi. Apakah saudari tahu isi pembicaraan mereka ketika sudah berdamai? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk saudari Nana, apakah saudari mengetahui isi pembicaraan mereka apabila mereka telah berdamai? Tidak yang mulia. Mohon izin bertanya kembali yang mulia dan mohon disampaikan kepada saksi. Apakah saudari mengetahui apakah tergugat pernah meminta maaf kepada penggugat? Baik, terima kasih. Untuk saudari Nana, apakah saudari mengetahui tergugat pernah meminta maaf kepada penggugat? Saya tidak mengetahui yang mulia. Izin bertanya yang mulia
yang saya lihat sebagai tetangga. Izin bertanya kembali yang mulia dan mohon disampaikan kepada saksi. Bukan itu pertanyaan saya, tapi atas dasar apa? Baik, terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan sendiri mewakili saudari Lilis, saudari Nana, atas dasar apa sih yang menjadi dasar saudari datang ke persidangan kali ini? Saya hanya dengar dari curhatan penggugat yang mulia. Soalnya saya juga pernah melihat kalau ibu mertuanya itu suka ikut campur urusan mereka. Dan saya juga tahu kalau sebagian besarnya sudah dibalik namakan nama mertua penggugat. Izin bertanya yang mulia, mohon yang mulia sampaikan kepada saksi. Saudari Nana, tadi saudari menyatakan bahwa ibu dari tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga mereka. Saya ingin bertanya, apakah saudari pernah melihat sendiri ibu tergugat menandatangani dokumen pengalihan saham? Untuk saudari Nana sendiri, saudari Nana menyatakan bahwa ibu tersebut seringkali ikut campur dalam rumah tangga mereka. Yang ingin ditanyakan sendiri, apakah saudari Nana pernah melihat ibu tergugat menandatangani dokumen pengalihan saham tersebut? Tidak, saya tidak melihat proses penandatangannya. Izin bertanya kembali yang mulia, mohon yang mulia sampaikan kepada saksi. Jadi saudari tidak pernah melihat penandatangannya, tidak pernah membaca dokumennya, dan tidak pernah berada di lokasi saat pengalihan dilakukan, benar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Benar begitu. Untuk saudari Nana, apakah saudari tidak pernah melihat penandatangannya, tidak pernah membaca dokumennya, bahkan tidak pernah berada di lokasi saat pengalihan dokumen? Benar yang mulia. Izin bertanya kembali yang mulia, mohon yang mulia sampaikan kepada saksi. Lalu bagaimana saudari bisa begitu yakin mengatakan bahwa ibu tergugat ikut mengalihkan saham tersebut? Baik, terima kasih. Untuk saudari Nana mengapa sangat begitu yakin dan dapat mengatakan bahwa ibu tergugat sendiri itu ikut mengalihkan sahamnya? Karena saya mendengar sendiri percakapan antara ibu tergugat dan tergugat mengenai saham tersebut. Izin bertanya yang mulia, mohon disampaikan kepada saksi. Saudari mengatakan dengan percakapan tersebut, kapan tepatnya percakapan tersebut terjadi, tanggal berapa, dan jam berapa? Baik, karena pembuktian dari pihak penggugat telah selesai, maka persidangan hari ini dilanjutkan dengan akhirnya pembuktian dari pihak tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi? Ya, yang mulia. Kami ajukan untuk membuktikan dari jawaban tergugat. Baik, silakan saudari mengajukan alat bukti terlebih dahulu melalui panitra. Izin yang mulia, alat bukti surat dari pihak tergugat telah saya terima. Bukti T1 dan juga bukti T2. Yang bukti T1 berupa foto kopi kutipan akta nikah penggugat dan juga tergugat, dan bukti T2 sendiri berupa fotokopi sertifikat hak milik atas objek tanah yang menjadi objek sengketa. Yang ini menjadi pertanyaan adalah, apakah bukti tersebut telah dicocokkan dengan dokumen aslinya? Silakan kembali. Dengan izin majelis, kami akan menyerahkan bukti selanjutnya. Baik, silakan. Izin yang mulia, alat bukti surat dari pihak tergugat telah saya terima. Baik, terima kasih. Baik, telah kami terima untuk bukti T3 dan juga T4. Untuk yang bukti T3 berupa akta perubahan data perseroan dan bukti T4 berupa risauan rapat umum pemegang saham RUPS. Untuk penggugat sendiri, apakah penggugat tersebut hadir dalam rapat? Hadir. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat? Izin yang mulia. Sudah yang mulia. Apakah ada keberatan mengenai alat bukti yang diajukan?
Untuk saat ini, kami tidak mengajukan keberatan mengenai penerimaan alat bukti tersebut, namun kami akan memberikan tanggapan terhadap isi dan kekuatan pembuktiannya dalam kesimpulan nanti. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah pihak tergugat juga akan menghadirkan saksi? Ya, Yang Mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Saudari Dewi dan juga Saudari Dila, yang mengetahui secara langsung mengenai kondisi rumah tangga para pihak, serta proses pengelolaan harta yang dipermasalahkan. Apakah kedua saksi tersebut telah hadir di pengadilan? Sudah hadir Yang Mulia dan saat ini menunggu di ruang tunggu saksi. Baik, Saudari Panitra, dipersilakan memanggil para saksi dari pihak tergugat untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Yang Mulia, saksi dari pihak tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Sebelum memulai pada pemeriksaan saksi, silakan kepada kedua saksi dari pihak tergugat untuk menunjukkan identitas. Terima kasih, silakan duduk. Baik, silakan saudari saksi untuk berdiri. Karena saudari beragama Islam, maka sumpah akan dilakukan menurut agama Islam. Mohon saudari untuk mengikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, seluruhnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan untuk duduk kembali. Baik, saudari, sumpah telah saudari ucapkan dengan benar. Ingatlah bahwa sumpah yang saudari ucapkan bukan hanya merupakan kewajiban menurut hukum, akan tetapi juga merupakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berikanlah keterangan secara jujur sesuai dengan apa yang saudari lihat, dengar, dan alami sendiri. Terima kasih. Saudari Dewi dan Saudari Adila, sebelum pemeriksaan saksi dimulai, majelis akan memeriksa masing-masing saksi secara bergantian. Oleh karena itu, Saudari Adila dipersilakan terlebih dahulu menunggu di luar ruangan persidangan sampai dipanggil kembali oleh majelis. Hal ini dimaksudkan agar keterangan yang diberikan benar-benar berdasarkan apa yang saudari ketahui sendiri dan tidak dipengaruhi oleh keterangan saksi lain. Silakan. Saudari Dewi, silakan menjelaskan hubungan antara saudari dengan tergugat. Baik, Yang Mulia, saya adalah kakak sepupu dari tergugat. Baik, apa yang saudari ketahui mengenai rumah tangga antara penggugat dan tergugat? Sepengetahuan saya, rumah tangga mereka pada awalnya berjalan baik. Memang beberapa kali terjadi pertengkaran, tetapi menurut saya ini masih merupakan persoalan rumah tangga yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Apakah saudari mengetahui apa penyebab dari pertengkaran tersebut? Yang saya ketahui sebagian besar karena kurangnya komunikasi antara penggugat dan tergugat mengenai keuangan keluarga. Apakah saudari mengetahui mengenai adanya pengalihan sebagian saham perusahaan yang menjadi pokok sengketa? Ya, Yang Mulia, yang saya ketahui, perubahan kepemilikan saham dikaitkan sebagai bagian dari pengelolaan perusahaan keluarga dan bukan untuk merugikan penggugat. Dan apakah saudari Dewi mengetahui tergugat berniat menyembunyikan pengalihan saham tersebut dari penggugat?
Sepengetahuan saya tidak, Yang Mulia. Tergugat hanya ingin menjaga keberlangsungan usaha keluarga. Apakah saudari pernah mendengar ibu tergugat itu memaksa tergugat untuk mengalihkan saham atas namanya? Tidak pernah, Yang Mulia. Yang saya lihat ibu tergugat hanya memberikan masukan sebagai orang tua. Baik, Saudari Dewi, selain mengenai pengalihan sebagian saham perusahaan, dalam gugatan ini, penggugat juga mendalilkan adanya pengalihan hak atas sebidang tanah yang semula merupakan harta bersama menjadi atas nama adik kandung tergugat. Apakah Saudari Dewi mengetahui mengenai hal tersebut? Ya, Yang Mulia, saya mengetahui bahwa sertifikat tanah tersebut kemudian atas nama adik kandung tergugat. Dari mana Saudari Dewi mengetahui hal itu? Saya mengetahuinya dari pembicaraan keluarga ketika kami berkumpul. Saat itu tergugat menyampaikan bahwa tanah tersebut akan diatasnamakan adiknya. Baik. Apakah saudari mengetahui alasan mengapa tanah tersebut dialihkan atas nama adik kandung dari pihak tergugat? Sepengetahuan saya, tergugat mengatakan pengalihan ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan aset keluarga dan kepentingan usaha. Baik. Apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Terima kasih Yang Mulia, menurut kami keterangan dari saksi sudah cukup jelas sehingga kami tidak mengajukan pertanyaan tambahan. Baik, selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada kuasa hukum dari pihak penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudari Dewi, tadi saudari mengatakan bahwa pengalihan tanah kepada adik kandung tergugat dilakukan demi kepentingan keluarga. Nah, apakah saudari hadir ketika tanah tersebut dialihkan? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari melihat sendiri proses penandatanganan akta jual beli atau balik nama sertifikat? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari pernah melihat atau memegang sertifikat tanah yang sudah berubah nama itu? Tidak pernah, Yang Mulia. Berarti saudari tidak melihat prosesnya, tidak melihat dokumennya, dan tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen tersebut. Benar? Benar, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Apakah dari kuasa hukum lainnya dari pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Izin Yang Mulia. Silakan. Izin bertanya Yang Mulia, mohon sampaikan kepada saudari Dewi. Kalau begitu, atas dasar apa saudari berani mengatakan bahwa pengalihan itu dilakukan demi kepentingan keluarga? Terima kasih, Saudari Dewi. Atas dasar apa saudari mengatakan bahwa pengalihan itu dilakukan demi kepentingan keluarga? Karena saya mendengar penjelasan dari tergugat, Yang Mulia. Izin bertanya Yang Mulia, mohon Yang Mulia sampaikan kepada saksi. Saudari Dewi, apakah saudari mengetahui bahwa tanah tersebut diperoleh selama penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan? Terima kasih, Saudari Dewi. Apakah saudari mengetahui bahwa tanah tersebut diperoleh selama pihak penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah? Iya, Yang Mulia. Izin bertanya lagi Yang Mulia, mohon sampaikan kepada saksi. Apakah saudari pernah melihat penggugat memberikan persetujuan secara tertulis untuk pengalihan tanah tersebut? Terima kasih, Saudari Dewi. Apakah pernah melihat secara langsung bahwa penggugat memberikan persetujuan secara tertulis untuk pengalihan tanah tersebut? Tidak pernah, Yang Mulia. Izin bertanya Yang Mulia, tolong sampaikan kepada saksi. Apakah saudari pernah mendengar penggugat mengatakan bahwa ia rela tanah itu dialihkan kepada adik kandung tergugat? Terima kasih. Saudari saksi, apakah pernah mendengar bahwa penggugat mengatakan ia rela tentang tanah itu dialihkan kepada adik kandung dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Izin bertanya, saudari Dewi, apakah saudari mengenal adik kandung tergugat yang menerima tanah tersebut? Terima kasih, Saudari Dewi. Apakah saudari mengenal adik kandung dari pihak tergugat? Iya, saya mengenalnya karena dia sepupu saya. Izin bertanya lagi Yang Mulia,
Apakah menurut saudari adik kandung tergugat ikut membeli tanah tersebut? Terima kasih, saudari saksi. Apakah adik kandung dari tergugat itu ada keikutsertaan dalam membeli tanah tersebut? Setahu saya tidak, Yang Mulia. Izin bertanya, Yang Mulia, tolong sampaikan kepada saksi. Tidak ikut membeli, tidak ikut membayar, tetapi justru menjadi pemilik tanah. Begitu yang saudari ketahui? Terima kasih. Apakah benar begitu, saudari saksi? Saya kurang mengetahui secara pasti, Yang Mulia. Izin bertanya, Yang Mulia, mohon tolong sampaikan kepada saksi. Saudari Dewi, tadi saudari berkali-kali mengatakan demi kepentingan keluarga. Saya ingin bertanya, keluarga siapa? Keluarga penggugat atau hanya keluarga tergugat saja? Terima kasih, saudari Dewi. Seperti yang Anda katakan, itu demi kepentingan keluarga. Itu demi kepentingan untuk keluarga penggugat atau keluarga tergugat? Maksud saya keluarga tergugat. Izin Yang Mulia, berarti benar yang memperoleh manfaat dari pengalihan tanah itu adalah keluarga tergugat. Terima kasih, saudari Dewi. Apakah benar berarti yang memperoleh manfaat dari pengalihan tanah itu adalah keluarga tergugat saja? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Tidak tahu atau tidak mau jawab. Bagaimana, saudari Dewi? Saya memang tidak mengetahui secara pasti. Izin bertanya, Yang Mulia, mohon disampaikan kepada saksi. Saudari Dewi, apakah saudari mengetahui bahwa sebagian saham perusahaan tersebut akhirnya dialihkan atas nama ibu tergugat? Terima kasih, saudari Dewi. Apakah saudari mengetahui bahwa sebagian saham perusahaan tersebut akhirnya dialihkan atas nama ibu tergugat? Ya, saya mengetahuinya, Yang Mulia. Izin bertanya lagi, Yang Mulia, mohon sampaikan kepada saksi. Apakah saudari mengetahui alasan mengapa saham tersebut dialihkan atas nama ibu tergugat? Terima kasih, saudari Dewi. Apakah Anda mengetahui apa alasan mengapa saham tersebut dialihkan atas nama ibu tergugat? Setahu saya untuk menjaga perusahaan tetap berjalan. Izin bertanya, Yang Mulia, mohon sampaikan kepada saksi. Setahu saya, apakah alasan itu saudari dengar saudara dengar langsung dari penggugat? Terima kasih. Bagaimana, saudari Dewi? Tidak, tapi dari saudara saya yang lain. Izin, Yang Mulia, tolong sampaikan kepada saksi. Saudari Dewi, tadi saudari menerangkan bahwa pengalihan sebagian saham dilakukan demi kepentingan perusahaan. Saya ingin bertanya, apakah saudari ikut campur? Saudari ikut hadir dalam rapat umum pemegang saham yang memutuskan pengalihan saham tersebut? Terima kasih, saudari Dewi. Apakah saudari ikut hadir dalam rapat umum pemegang saham yang memutuskan pengalihan saham tersebut? Tidak, saya tidak ikut hadir, Yang Mulia. Izin bertanya lagi, Yang Mulia, tolong sampaikan kepada saksi. Apakah saudari pernah membaca berita acara RUPS atau keputusan tertulis mengenai pengalihan saham itu? Terima kasih, saudari Dewi. Apakah saudari pernah membaca berita acara dari RUPS atau keputusan tertulis mengenai pengalihan saham tersebut? Tidak pernah, Yang Mulia. Izin Yang Mulia, mohon sampaikan kepada saksi. Saudari Dewi, sejak tadi saudari berulang kali mengatakan bahwa pengalihan tanah kepada adik kandung tergugat dilakukan demi kepentingan keluarga. Namun saudari juga mengakui bahwa saudari tidak pernah melihat proses pengalihannya, tidak pernah melihat dokumen pengalihannya, dan tidak pernah mengetahui apakah penggugat memberikan persetujuan. Apakah benar demikian? Terima kasih, saudari Dewi. Bagaimana? Apakah benar yang diajukan dari pihak kuasa hukum penggugat itu sesuai dengan apa yang mereka ajukan? Benar, Yang Mulia. Saya memang tidak melihat secara langsung proses pengalihan tanah tersebut maupun dokumen-dokumennya. Yang saya ketahui hanyalah dari pembicaraan dalam keluarga. Saat itu tergugat menjelaskan bahwa pengalihan dilakukan agar aset keluarga lebih mudah dikelola. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari kuasa hukum penggugat? Cukup, tidak ada lagi, Yang Mulia.
Baik, kepada saudari Adila, apakah saudari mengenal penggugat dan tergugat? Mengenal yang mulia, saya mengenal keduanya sejak mereka sudah menikah. Saya juga cukup sering bertemu ke rumahnya ketika ada acara keluarga. Baik, apa yang saudari ketahui mengenai rumah tangga penggugat dan juga tergugat? Sepengetahuan saya, rumah tangga mereka awalnya harmonis, namun dalam beberapa tahun terakhir saya melihat mereka sering berselisih, terutama mengenai pengelolaan besar keluarga maupun masalah keuangan. Saudari Dila, apakah saudari mengetahui adanya pengalihan tanah kepada adik kandung tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan? Saya mengetahui bahwa tanah tersebut hanya menjadi atas nama adik kandung. Hal itu saya ketahui dari pembicaraan keluarga. Baik, apakah saudari mengetahui alasan pengalihan dari tanah tersebut? Yang saya dengar dari bukti dan kakak saya, pengalihan itu dilakukan agar aset keluarga lebih mudah dikelola dan tidak menghambat usaha. Apakah saudari sendiri mengetahui apakah penggugat pernah menyetujui pengalihan tanah tersebut? Saya tidak mengetahui secara pasti yang mulia. Saya tidak pernah mendengar langsung pembicaraan antara penggugat dan tergugat mengenai hal itu. Bagaimana dengan pengalihan sebagian saham kepada ibu tergugat? Saya mengetahui sebagian saham memang dialihkan kepada kakak saya, yaitu Ibu Budi. Namun saya tidak mengetahui proses maupun dokumen pengalihannya. Baik, terima kasih. Apakah kuasa hukum tergugat lainnya ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia, keterangan saksi sudah cukup. Baik, kuasa hukum penggugat dipersilakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada saksi. Saudari Dila, tadi saudari menyampaikan bahwa pengalihan tanah kepada adik kandung tergugat dilakukan demi kepentingan keluarga. Apakah saudari mengetahui siapa yang pertama kali mengusulkan pengalihan tersebut? Yang saya ketahui, pembahasan mengenai pengalihan tanah itu memang pernah dibicarakan dalam keluarga. Saat itu Budi menyampaikan bahwa tanah tersebut akan dikelola oleh adiknya agar urusan usaha keluarga lebih mudah. Saya tidak ikut dalam pembicaraan secara keseluruhan, tetapi saya mendengar hal itu langsung dari Budi ketika kami berkumpul di rumah ibu. Baik, apakah dalam pembicaraan itu penggugat juga hadir? Tidak, yang saya ingat hanya ada keluarga dari pihak kami. Sarah tidak ada di sana. Izin bertanya yang mulia mohon sampaikan kepada saksi. Silakan. Berarti saudari tidak mengetahui apakah penggugat pernah diajak bermusyawarah sebelum tanah itu dialihkan? Saudari Dila, apakah saudari tidak mengetahui dan tidak pernah diajak bermusyawarah sebelum tanah itu dialihkan? Saya memang tidak mengetahui pembicaraan antara Budi dan Sarah. Secara pribadi saya hanya mengetahui apa yang disampaikan Budi kepada keluarga. Izin yang mulia mau sampaikan kepada saksi. Silakan. Saudari Dila, apakah saudari mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli setelah penggugat dan tergugat menikah? Untuk saudari Dila, apakah saudari mengetahui bahwa tanah tersebut pernah dibeli setelah penggugat dan tergugat itu menikah secara sah? Ya, saya mengetahui. Saat itu saya juga sempat menghadiri acara syukuran setelah tanah itu dibeli. Yang saya pahami, tanah itu memang diperoleh ketika mereka sudah menjadi suami istri. Izin bertanya yang mulia mohon sampaikan kepada saksi. Kalau saudari mengetahui hal itu, apakah saudari pernah bertanya kepada Budi apakah Sarah sudah menyetujui pengalihan tanah tersebut? Saudari Dila, apakah saudari itu pernah bertanya kepada Budi apakah Sarah itu sudah menyetujui pengalihan atas tanah tersebut? Sejujurnya saya tidak pernah bertanya secara langsung. Saya beranggapan Budi tentu sudah membicarakan hal itu dengan istrinya, karena menurut saya itu keputusan yang cukup besar. Izin bertanya yang mulia mohon sampaikan kepada saksi. Jadi itu semua hanya anggapan saudari? Ya, saya memang hanya beranggapan seperti itu. Saya tidak pernah mendengar sendiri Sarah menyatakan setuju. Izin bertanya yang mulia, tolong sampaikan kepada saksi. Saudari Dila, sekarang mengenai pengalihan saham, apakah saudari mengetahui mengapa sebagian saham perusahaan dialihkan kepada ibu tergugat? Baik. Saudari Dila, apakah saudari pernah mengetahui mengapa sebagian saham perusahaan tersebut dialihkan kepada ibu tergugat?
Yang saya dengar dari kakak saya dan Budi, saat itu perusahaan sedang mengalami kesulitan. Mereka ingin agar kepemilikan saham lebih mudah diatur dalam keluarga sehingga Ibu Budi dimasukkan sebagai salah satu pemegang saham. Izin bertanya Yang Mulia, mohon sampaikan kepada saksi. Apakah saudari pernah melihat dokumen pengalihan saham tersebut? Terima kasih. Saudari Dila, apakah saudari pernah melihat atas dokumen pengalihan dari saham tersebut? Saya pernah melihat map berisi dokumen ketika Budi datang ke rumah Ibu, tetapi saya tidak membaca isinya. Saya hanya diberitahu bahwa itu dokumen perusahaan yang akan diurus ke notaris. Izin bertanya Yang Mulia, mohon sampaikan kepada saksi. Saudari Dila, karena saudari adalah adik dari ibu tergugat, tentu saudari sering berkomunikasi dengan beliau. Saudari Dila, karena saudari ini merupakan adik kandung dari ibu tergugat, tentunya saudari sering berkomunikasi dengan beliau. Apakah itu benar? Ya, kami memang sering bertemu dengan dan berbicara mengenai keluarga. Izin bertanya lagi Yang Mulia, mohon sampaikan kepada saksi. Apakah ibu tergugat pernah bercerita bahwa Sarah keberatan terhadap pengalihan tanah maupun saham? Saudari Dila, apakah saudari mengetahui ibu tergugat pernah bercerita kepada Sarah atas keberatan terhadap pengalihan tanah maupun saham? Pernah, kakak saya pernah mengatakan bahwa Sarah merasa kecewa dan marah karena merasa tidak diajak berbicara terlebih dahulu. Tetapi saat itu Budi tetap meyakinkan keluarga bahwa semuanya nanti bisa dijelaskan kepada Sarah. Izin Yang Mulia, berarti sebelum pengalihan dilakukan, keluarga tergugat sudah mengetahui ada keberatan dari tergugat. Apakah benar? Yang saya ketahui, Sarah memang tidak setuju, tetapi saya tidak tahu sejauh mana persoalan itu sudah dibicarakan antara mereka berdua. Izin bertanya lagi Yang Mulia, mohon sampaikan kepada saksi. Namun Budi tetap melanjutkan proses pengalihan ini. Saudari Dila, apakah Budi tetap melanjutkan proses pengalihan tersebut? Setahu saya iya, prosesnya tetap berjalan. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari kuasa hukum penggugat lainnya? Tidak ada Yang Mulia. Baik. Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap saksi Dila telah cukup. Keterangannya telah saudari sampaikan di bawah sumpah akan dicatat oleh panitera dan dipertimbangkan bersama seluruh alat bukti serta keterangan saksi lainnya dalam perkara ini. Terima kasih atas kehadiran dan keterangan saudari Dila dalam persidangan hari ini. Saudari Dila dipersilakan meninggalkan ruangan sidang dan menunggu di luar apabila sewaktu-waktu majelis masih memerlukan kehadiran dari saudari. Baik Yang Mulia, terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah masih ada alat bukti lain atau saksi lain yang akan diajukan dalam persidangan kali ini? Tidak ada lagi Yang Mulia, kami menyatakan pembuktian dari pihak tergugat telah selesai. Baik, dengan demikian, majelis menyatakan bahwa tahap pembuktian dari pihak penggugat maupun tergugat telah selesai. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. Apakah saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat siap menyampaikan kesimpulan pada sidang berikutnya? Siap Yang Mulia. Baik. Acara penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak akan ditunda untuk 7 hari ke depan. 7 hari ke depan tanggal berapa Mas? Baik Yang Mulia, pada hari Senin 3 Agustus 2026. Baik, terima kasih. Karena agenda persidangan hari ini telah selesai, maka sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak. Maka dengan itu sidang ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara perdata agama tentang surat gugat dan gugatan serta bersama dalam tingkat pertama perkara nomor 123/PDT/2026/PA Semarang antara Ibu Sarah binti Ahmad Subarjo sebagai penggugat melawan Pak Budi bin Suraya sebagai tergugat pada hari ini Senin 3 Agustus 2026 pukul 9 dinyatakan dibuka. Saudari panitia, silakan melaporkan kehadiran para pihak. Terima kasih yang mulia. Pihak penggugat datang bersama kuasa hukumnya dan tergugat sama kuasa hukumnya. Terima kasih. Saudari penggugat, apakah saudari bisa menyampaikan kesimpulan saudari selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Ya, bisa yang mulia. Saya siap yang mulia, saya berkesimpulan bahwa pada intinya tetap ingin bercerai dengan tergugat. Selanjutnya agar supaya yang mulia untuk memberi putusan. Terima kasih. Selanjutnya, saudari tergugat, apakah saudari bisa menyampaikan kesimpulan selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Siap yang mulia, saya berkesimpulan bahwa pada intinya tetap tidak ingin bercerai dengan penggugat dan apabila berkehendak lain selanjutnya agar supaya hakim yang mulia yang memberi putusan yang seadil-adilnya. Baik, saudari penggugat dan saudara tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada saudara dan saudari untuk kembali sebagai suami istri dalam satu keluarga. Bagaimana tanggapan penggugat? Tidak yang mulia, saya tetap dengan pendirian saya. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi di dalam persidangan ini dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu supaya saudara dan saudari memilih satu. Bahwa keputusan ini sudah kami ambil keputusan dalam musyawarah majelis hakim. Akan tetapi keputusan ini belum menjadi sebagaimana keputusan biasanya dan kami bacakan sekarang. Kesimpulannya ataukah pembacaan keputusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi keputusan ini selesai kami buat. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Kalau setuju yang mulia sudah selesai. Ya, sekarang saja yang mulia supaya cepat selesai. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara tergugat dan saudari penggugat, kami akan membacakan kesimpulan putusan pengadilan atas perkara nomor 123/PDT/2026/PA Semarang antara Ibu Sarah binti Ahmad Subarjo sebagai penggugat melawan Mbak Budi bin Suraya sebagai tergugat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian dan harta bersama antara penggugat dan tergugat dalam bentuk perkaranya dan seterusnya. Pertimbangan hukum menimbang dalam konvensi dan rekonvensi dan seterusnya. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. 3. Menetapkan pembagian harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 5. Menghukum para pihak untuk memenuhi isi putusan ini. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Baik, selanjutnya sidang dinyatakan selesai dan sidang kami tutup.